Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar? Kita ketemu kembali di Ngompor Ngobrol bareng Mat Safor. Baik, kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, tentunya dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara Kasih Penmat. Siapakah beliau? Ibu Hajah Eka Nurhidayah. Apa kabar Ibu Haji? Alhamdulillah. Gimana baik. Perasaannya di sini duduk di kursi panas? Terasa panas dingin. Wah. Cuacanya? Padahal cuacanya panas ya. Panas habis jalan, terus dingin karena kena AC. Jadi terasanya panas dingin. Alhamdulillah. Kami sangat bersyukur sekali karena pada hari ini telah datang di MTS Negeri 4 Kutai Kartanegara. Ada suatu kegiatan. Oh ya, ngomong tadi berangkat jam berapa Bu Haji? Sebenarnya kami tadi itu dari Tenggarong itu dari jam 6 Bu. Ya. Jadi kami itu punya tugas untuk memonitoring EMIS, RKAM, dan AKG-nya madrasah. Jadi ada 4 madrasah yang kami datangi. Ya. Dan MTS Negeri 4 ini adalah yang ketiga. Jadi masih ada satu lagi yang akan kami datangin. Sekaligus melihat keadaan di madrasah itu. Wow, Tapi kalau MTS Negeri 4 ini yang terbaru yang saya pernah lihat. Karena baru kali ini nih podcast ini saya pernah kesini. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan. Ya, hebat tuh Bu Yayu, alhamdulillah. Hebatnya kepala madrasah yang hebat. Baru beberapa bulan terangkat, alhamdulillah sudah ada inovasi perubahan yang sudah dibuat. Terima kasih Bu Yayu. Bu Haji, sebenarnya ini bukan saya yang hebat. Tapi tim-tim kami yang luar biasa. Oh iya, itu lebih tim hebat Humas lagi. itu, Masya Allah. Kita beri tepuk tangan buat tim Humas. Ini harus disebut tuh nama-namanya siapa Bu Yayu? Tim Humas itu di situ ada Pak Rajib sebagai ini pengatur semuanya, dan Pak Hasbi, ada Bu Umi, dan Hasbi. ini yang punya ruangan Ibu Intan dan Bu Rizka, Pak Faidur. Dan ini adalah tim-tim Masya Allah yang selalu menyebarkan TikTok Mat Safor. Oh, tim Ya, kreatifnya tim Ibu di kreatif, sini. Ya. Masih adakah yang belum Ibu sebut? Mantap. Oh, Pak Taswing satu lagi. Nah, ini Bu Haji, sebenarnya ini sudah berlalu sejak tanggal berapa ya? Kita berapa bulan yang lalu, hari itu sudah ada Bapak Kepala Kemenak. Dan yang kedua pemirsa, kita juga pernah kedatangan Bapak Kasih, yaitu Bapak Haji Nurjali. Dan ini adalah beliau penggantinya Ibu Hajah Eka yang sangat cantik. Iya, cantik lah kalau perempuan ya. Bu Hajah, kira-kira apa ya yang membuat sampai saat ini Bu Hajah itu kelihatan fresh, cantik seperti umur 25 tahun ya? Oh, Jadi, masa sih? Iya, jadi tadi pagi sudah perjalanan yang luar biasa, tapi tidak pernah merasakan di wajahnya itu titik lelahnya gitu. Nah, kira-kira apa sih tips bisa berbagi dengan kita semua? Nah, jangan bilang ya ada skincare-nya. Jangan bilang juga itu karena air wudhu. Yang penting lagi ini bukan karena bukan karena apa sih? Air wudhu. Sebenarnya seperti sekarang kurikulum sekarang kan merdeka. Jadi hati kita tuh harus merdeka dan bahagia. Sebenarnya itu saja. Karena kalau permasalahan tuh banyak. Baru saja tadi tuh ada permasalahan tentang guru-guru, ada permasalahan tentang madrasah. Memang kalau dipikirkan tuh berat. Tapi insya Allah lah segala itu kita niatkan bahwa kita membantu, apapun yang kita bisa bantu kita salurkan untuk membantu guru-guru dan madrasah ini. Dan kami juga mempunyai tujuan bahwa semoga mudah-mudahan madrasah yang 141 se-Kutai Kartanegara ini paling tidak ada 10 madrasah yang bisa maju ke internasional, ke nasional, bahkan ke internasional nanti. Itu saja sih sepertinya Bu. Dan alhamdulillah bahagia sudah bisa bertemu dengan guru-guru, sudah bisa bertemu dengan anak-anak. Kayak tadi kami di MI Al-Irsyad sudah ketemu anak-anak, aduh rasanya senang banget. Nah itu sebenarnya yang bikin awet muda, karena suka ketawa kan. Ketemu dengan anak-anak SD ini beda ya dengan anak-anak MTS, tapi memang SD itu macam-macam kelakuan mereka tuh. Jadi akhirnya guru-guru itu yang sudah mungkin berumur tetapi tetap kelihatan muda. Jadi kuncinya pemirsa apa tadi? Merdeka dan bahagia. Nah kita harus tetap berpikir positif, kemudian berpikir apa ya suatu kita lakukan itu harus optimis dan yang terbaik. Baik, kemudian
kalau boleh tahu latar belakang pendidikan, mungkin karir yang sampai saat ini bisa mengantarkan di sini. Oh gitu. Pendidikan karir ya. Gimana tuh? Kalau pendidikan memang dari awal saya juga madrasah. Saya ini orang madrasah, saya ini santri. Berarti alumni jadi madrasah dari ya. Kita beri apresiasi dari santri, Masya Allah. Dulu kan di Samarinda Bu Yayu. Jadi Darul Ihsan itu juga sekolah saya. Al Mujahidin MTS saya. Darul Ihsan pondok di situ juga saya. Kiai Guru Haji Asli itu adalah Pak Kiai saya. Jadi ya alhamdulillah menempuh pendidikan itu di agama dan di madrasah. Yang terakhir lalu ke Sain waktu itu juga sekolah agama, jadi tidak pernah saya itu di umum, memang di agama. Terus kalau kenapa bisa sampai di sini ya jalan seperti air mengalir, mungkin sama saja dengan sampean karena ya kita bekerja saja. Kalau orang dulu kan saya juga adalah operator emis di madrasah. Pernah beberapa 3 tahun lebih di madrasah. Setelah itu operator emis di PAI, pendidikan agama di Pendais waktu itu selama hampir 3 tahun, 2 tahun 7 bulan kalau tidak salah. Setelah itu operator lagi masih di pondok pesantren. Pondok pesantren itu selama 3 tahun lebih, bahkan sama-sama juga dengan Pak Kepala Kemenak Pak Haji Nasrun waktu itu jadi kasihnya. Saya ini staf waktu itu. Dan saya tidak berpikirnya macam-macam untuk naik seperti apa tidak. Tapi tetap kita dengan pekerjaan kita membantu orang-orang, bisa bermanfaat untuk umat, bisa bermanfaat untuk semua manusia, itu sudah menjadi kebahagiaan buat kita. Karena rezeki itu datangnya bukan hanya dari ini, tapi akan ada tempat-tempat dimanapun yang kita berada, karena yang penting niat kita. Apalagi kan guru-guru madrasah, mohon maaf, yang madrasah swasta mungkin gajinya tidak seberapa, tapi kalau dengan niat yang memang tulus, insya Allah Allah akan berikan jalan supaya rezeki mereka akan jalan dan mengalir terus seperti air. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Kita beri aplaus untuk Ibu Kasih ya. Saat itu pernah menjadi operator. Wah, ini di sini banyak nih teman-teman operator, terutama yang ada di depan mungkin operator juga tuh. Dan selalu operator. Ya. Nah, oke. Bu Kasih mau tanya nih, apakah ada masalah atau tantangan yang kita ketemui selama kita menjadi Kasih Penmat itu? Kira-kira mungkin apa yang membuat kita mungkin banyak sekali yang mungkin Ibu Kasih. Banyak banget. Waktu pertama kali habis pelantikan di tanggal 20 Maret rasanya 2024 pada saat itu, langsung saya dipanggil oleh Pak Haji Nurjali. BK, ini permasalahan guru. Permasalahan kesejahteraan guru. Ini memang permasalahan yang dari dulu sudah ada, dan ya Allah, saya bilang mudah-mudahan tolong kami ini, mudah-mudahan bisa menolong guru-guru ini supaya kesejahteraannya bertambah. Tapi memang jangan tapi doa saya ini seperti ini. Pada saat umroh, pada saat haji tahun ini kemarin, saya berdoa, ya Allah tolong guru-guru ini, jika itu rezeki yang baik untuk mereka, tolong mudahkan. Tapi jika tidak, jangan. Itu saja. Karena kita tidak tahu rezeki yang baik itu yang kita inginkan, rezeki yang halal, thayyibah. Karena bukan hanya nilai sebenarnya yang kita nilai, misalnya 1 juta, 2 juta atau 20 juta yang kita dapat, bukan itu. Tapi keberkahan dari rezeki itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Jadi itu pertama permasalahan yang diberikan. Lalu setelah itu madrasah, banyak sekali sebenarnya Bu Yayu madrasah, permasalahan di madrasah ini yang tidak bisa saya katakan satu persatu. Ya, tentunya nggak bisa ya, mungkin nggak bisa. Tapi ya satu aja, mudah-mudahan lah. Tapi yang satu ini yang paling banget, karena kan ini masalah kesejahteraan guru, dan itu yang harus kita pikirkan banget, karena guru-guru ini sudah terlalu banyak bebannya. Ya mudah-mudahan lah kalau memang itu jadi kebaikan kita akan dimudahkan Allah. Amin, gitu saja. amin. Dan mudah-mudahan apa yang kita terima selalu berkah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bu Kasih, setelah ini kan pasti masih ada perjalanan lagi tuh. Ya. Tadi kita mungkin nggak bisa lama-lama karena masih ada perjalanan dan masih ada yang ditunggu. Kira-kira abis ini kemana lagi? Rencananya kami mau ke MI Al-Fatah di Samboja Barat. Kira-kira jauh kah Bu? Kalau dari sini itu kurang lebih 17 kilo. Kalau lumayan. Insya Allah kurang lebih, kalau saya dari rumah 17 kilo kurang lebih itulah.
Jadi tapi aman, jalannya itu mulus dan lurus-lurus aja. Insya Allah bisa. Dan Bu Kasih semangat dalam melaksanakan tugasnya. Ya mungkin dari sini Bu Kasih bisa terus. Kami kedatangan Bu Kasih hari ini ke sini ya teman-teman ya. Pemirsa, ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa sehingga kita menjadikan motivasi. Tadi kita sudah ini harus ada perubahan-perubahan. Nah selanjutnya kita adalah Q&A ya. Kami persilahkan untuk ada pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Mungkin teman-teman ada yang mau kesini, ada tamu yang kesini. Tanggal utah. Yang pertama ini adalah dari netizen bertanya, spill tanggal utah Bu. Oh. Pasti penasaran ya, pasti lahirnya mau tanggal berapa, tahun berapa, pasti tahun berapa kok terlihat masih muda gitu ya. Iya karena baru 17 tahun. Baru 17 tahun. Kalau ditanya tanggal berapa Bu? Saya ini sebenarnya kalau dengan Bu Yayu tuh jauh beda usia. Kalau Bu Yayu ini yang kelihatan muda karena beliau ini tahun 70-an, kalau saya 80-an. Wow. Tahun 80. Pas 80 ya? Ya. Tanggalnya? 7 Mei 80. Wah, sama-sama 7 Mei. Ingatin ya kalau Bu Yayu 11 Mei. Bu Yayu Mei juga? Ya. Oh, sama-sama. Bu Kasih 7 Mei, Bu Yayu 11 Mei. Oh, ingat ya pemirsa, 7 Mei dan 11 Mei 1980. Tetapi lebih muda Ibu 14 tahun. 14 tahun. 70. Saya 74. 74 berarti 6 tahun. 6 tahun Bu Yayu. 80 kok 80 dengan 74. Kok 6 tahun? Iya kan? Karena 14 tahun ya. Berarti umur saya kalau 14 tahun sama Bu Yayu berapa tuh? Umur saya berarti 30-an lebih baru ya. Oke, next berikutnya. Ini pertanyaan ini nggak bisa kita tebak-tebak. Oh ini dari Sri. Halo Mbak, Bu Sri. mana nih orangnya? Cepat sembuh. Amin. Semangat ya. Kan mau punya mantu. Oke, dari Ibu Sri. Bu Kasih, Kami mau nanya berapa putra Ibu dan sekolah mana saja? Makasih. Berapa putranya dan baru sekolahnya 5. di mana aja? Baru 5. Masya Allah. Ini nguji aja nih, padahal sudah tahu. Ada putrinya nggak? Nggak ada ya? Belum Berarti ada. paling cantik ya? Ya. Paling cantik memang di rumah. Nggak ada saingannya. Nggak ada saingan. Gagah-gagah semua. Yang pertama paling besar mungkin? Paling besar sekolahnya di Mesir. Alhamdulillah tahun depan ini lulus. Alhamdulillah. Tapi ibunya masih cantik ya? Iyalah. Anaknya sudah mau lulus ya? Iyalah, baru 23 tahun. Mungkin seumuran tuh dengan si cowoknya ibu itu. Ya seumuran kayaknya. Yang 2001. Yang kedua? Yang kedua kuliah di UINSI. Sudah semester 5 ini. Wow, sudah. Kalau jalan sama ibunya mungkin ya, seperti sama. Dia lebih tinggi dari saya. Oh, ya tahu lah tuh si Bude itu. Oke, berikutnya. Lanjut, operator. Yang ditunggu banget dari ini. Ratna Susanti Sugiono. Yang ditunggu banget nih. Bu Eka tampil di sesi Sambalado. Habis ini ya, nanti ditunggu. Oke, siap. Di mana tuh? Apa Sambalado? Apa teman-teman Sambalado? Sambung lagu dong. Oh, nyanyi. Aduh. Lagu kesukaannya apa Bu Haji? Nggak tahu ya, nggak punya lagu kesukaan. Kalau salawat gimana? Bisa semuanya, wajib. Oh wajib, gitu ya? Tapi tenang, dibantu oleh tim-tim kami. Iya, nggak apa-apa. Siap. Lanjut. Nah, dari Bapak Hasbian J. Pak. Assalamualaikum, bisakah Bu kami mengajukan proposal penambahan rombel di MTS? Nah, ini pertanyaan yang baik banget Bu Haji. Nah, karena ke sekolah kami tuh tahun ini 12 lokal, masih kurang 1 lokal. Nah, tentunya kami belajar dari sela-sela sekolah ini. Bisakah kami dibantu? Ini pertanyaan Pak Hasbi, ini mewakili pertanyaan saya ini. Oh gitu ya. Saya nggak terucap ya. Jadi Pak Hasbi yang mengucapkan karena kami punya keluhan, kami kurang 1 kelas. Terus kami mengajukan proposal, kemana saya harus meminta? Kemana saja? Boleh. Jadi kemarin kalau untuk ini, tapi karena ini sekolah negeri ya, kalau kemarin swasta itu boleh di Basnas. Kalau negeri itu bisa ke Pemda.
Bisa ke Pemda, bisa ke pemerintah daerah bisa. Terus ke ini DPR boleh kalau misalnya ada orang-orang DPR-nya. Oh, berarti teman-teman di DPR boleh. Kalau ke Kementerian Agama mohon maaf, kalau untuk dana itu boleh sih, ajukan saja, tapi nanti akan diarahkan kemana gitu. Insya Allah untuk rombal. Insya Allah. Kalau perlu kita mungkin kalau bisa sekolah di depan tuh ditingkat gitu nah, biar lebih cantik. Iya, betul. Tapi kami harus kemana minta uang nih? Biasanya ada dana SBSN. Kalau kita punya sertifikat mungkin gampang, tapi tanah kita kan belum. Nah, ini masalahnya. Masalahnya di situ. Jadi kan memang pertama kali harus dengan sertifikat dulu supaya SBSN. Cuman kemarin kan saya sampai di Jakarta waktu itu yang wakaf. Kenapa sertifikat wakaf itu tidak bisa menerima SBSN? Padahal kan sama wakaf itu juga diakui. Tapi memang di sana masih digojlok orang ya, masih dibicarakan. Ya mudah-mudahan nanti ada perubahan. Mudah-mudahan ada perubahan. Karena kalau sertifikat ini masih kita makin menampung ini. Iya betul. Siswa masih bertambah. Makin bertambah. Ya, siapa tahu kita dapat 3. Jangan, harus ditolak Pak siswa. Jadi gini, kita yang negeri ini tidak harus banyak murid, tapi harus sesuaikan kelas kita dengan siswa kita. Jadi harus seperti itu. Sebab kalau kita membanyak-banyakan murid itu, sebenarnya itu banyak masalah lagi yang akan kita hadapi ke depan. Jadi pesannya Pak Kanwil kemarin seperti itu. Kita tidak perlu harus membanyakan murid, tapi kita membuat murid itu berkualitas, itu yang lebih bagus. Ya, kita ciptakan murid yang berkualitas. Next, berikutnya. Bumi. Bu, gimana kelanjutannya halus? Bu, gimana kelanjutan yang lulus ujian online PPG? Dalam jabatan kemarin. Status menunggunya sampai kapan? Yang lulus ujian online PPG dan prajabatan ya, apa daljab ya, status menunggunya sampai kapan tuh? Nah sebenarnya kalau soal begitu tuh yang lebih bisa menjawab adalah kepegawaian. Kalau saya kan madrasah. Kalau kepegawaian tuh masalah PPG tuh ini ya sertifikasi kan ya? Iya, kalau sertifikasi sebenarnya kita menunggu dari pusat sih itu. Berarti judulnya sabar, ikhtiar, dan doa. Nah sekarang ini apalagi ada etika kan sekarang, simpatika diintegrasikan dengan emis. Jadinya etika saya bilang, emis ke simpatika. Padahal terbalik ya, Tika E. Iya, ya simpatika diintegrasikan ke emis. Maka itu nanti insya Allah di tanggal 19 kalau jadi nanti kami masih cari tempat Bu Yayu. Itu kita akan mengadakan evaluasi dan penguatan tentang emis, Erkam dan simpatika termasuk AKG. Nanti kan setelah AKG nih tanggal 12 kita. Tanggal 12 AKG. Tanggal 12 AKG. Setelah itu baru kita bicarakan tentang ini. Tapi mungkin yang negeri ini akan kami undang, terserah. Kalau misalnya masih ada dana perjalanan boleh ke Tenggarong. Yang swasta kami undang melalui Zoom saja. Jadi ada daring, ada luring. Nah, jadi kami mengundang hanya di daerah Tenggarong saja karena itu lebih dekat. Tapi yang kalau sekolah negeri boleh lewat Zoom, boleh sana. Tapi tetap akan kami undang. Akhir-akhir. Oke, next. Dari Siti 7363, GPPNS bisa dibantu nggak Bu? Bisa cair kembali dengan masa kerja 14 tahun. Lulus ujian PPG online tidak bisa lanjut karena dianggap tidak linear dengan jurusan. Apakah akan tetap terpanggil di simpatika tanpa mengikuti ujian kembali sambil menyelesaikan penyetaraan? Sudah 14 tahun GBPNS. Dia mengikuti ujian online, tidak bisa lanjut karena dianggap tidak linear. Jadi kalau untuk GBPNS, insentif maksudnya ya, insentif GBPNS itu kita yang menentukan bukan kita, yang menentukan adalah pusat. Yang penting ibu ini Bu Siti ya, Bu Siti tetap harus disimpatika. Usulkan saja disimpatika, insya Allah nanti karena gini. Keuangan, rasionya seperti ini. Kita guru bertambah, tetapi dana di pusat itu tetap. Misalnya 10 miliar. Gurunya harusnya 500 saja yang bisa terima. Tapi sekarang guru bisa jadi 600. Nah, jadi akhirnya dalam satu sekolah itu tidak semua guru bisa mendapatkan insentif GBPNS. Dikarenakan itu. Jadi yang menentukan GBPNS bukan Kemenak Kukar, bukan Penmat Kukar, tetapi pusat.
Kemenak pusat yang menentukan. Ya. Kita yang paling penting adalah dilengkapi saja syarat-syarat dan apa saja yang dibutuhkan di Simpatika. Kalau dengan itu insya Allah bisa. Dan satu lagi yang paling penting, kita lebihkan, membumikan atau apa ya, doa kita sampai ke langit-langit. Nah, amin. Doakan sampai ke langit. Amin. Jadi insya Allah itu akan terpanggil. Ya, di Simpatika tentunya harus kita lengkapin, ya. Ikutin terus pembaharuan-pembaharuan di situ. Betul. Oke, next. Selesai? Tadeng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itulah Bu Kasih tadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Kemudian kami juga dari sini mengucapkan terima kasih. Namun sebelum kita tutup ya, mungkin berikan kata-kata apa ya, quotes hari ini. Kata-kata yang terindah, termotivasi buat kita semuanya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, terutama guru-guru madrasah, satu kata untuk kita semua, perbaiki niat dan langit-langitkan doa. Insya Allah kita semua akan menjadi guru-guru yang berhasil sukses dunia akhirat. Jadi sukses itu bukan hanya di dunia, tetapi juga sukses di akhirat. Semoga kita semua menjadi umat Muhammad Rasulullah SAW. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Baik, terima kasih Ibu Kasih telah hadir di sini. Sekali lagi kita untuk mengucapkan jargonnya Mat Safor, begini caranya. Ngompor, misalnya ngompor, ngobrol bareng Mat Safor. Ulangin. Gini. Ngompor, ngobrol bareng Mat Safor. Oke. Baik, sekali lagi pemirsa. Coba sekali lagi. Ya. Oke. Ngompor, ngobrol bareng Mat Safor. Oke. Kita beri tepuk tangan. Baik pemirsa, inilah pertemuan kita hari ini dengan Ibu Kasih Penmat, Kemenak Kabupaten Kutai Kartanegara. Selamat jalan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan masih ada tugas satu kali lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih kembali.